Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa meskipun dalam pembelajaran daring, dalam jaringan secara online. Kita akan belajar bersama yaitu tentang materi mahfal hadis, yang mana pada kelas 7 ini kalian nanti akan diajak untuk mempelajari hadis-hadis, membaca hadis, kemudian diterjemahkan, diambil pelajaran atau kandungan hadisnya, dan juga tugas kalian adalah nanti menyetorkan hafalan hadisnya satu persatu. Oh ya, sebelum saya sampaikan, mungkin pada kesempatan kali ini perlu saya sampaikan bahwa saya Syarifuddin ini ditugasi untuk mengampu mata pelajaran hadis kelas 7. Bagi yang belum kenal, mungkin bisa ditulis nama saya sebagai pengampu mahfal hadis kelas 7. Kalau kelas 7A mungkin sudah banyak yang tahu karena saya sebagai wali kelas dari 7A. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempelajari hadis yang pertama. Bisa disimak melalui bukunya, antum harokati dan nanti diterjemahkan biar antum faham. Judul hadisnya itu kalau dalam buku itu masih kosong, nah itu suruh memilih yang di dalam kotak, ada 3 itu. Yang pertama min asbabi dukhulil jannah, kotak yang kedua atau tengah ta'atullahi fi ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga tabsyiru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Artinya yang pertama, kotak yang pertama di antara sebab-sebab masuk surga. Kotak yang kedua taat kepada Allah di dalam ketaatan kepada Rasulnya. Kotak yang ketiga artinya tabsyir, kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad SAW dengan jannah atau surga. Nah, judul yang tepat adalah kotak yang pertama ini. Min asbabi dukhulil jannah, di antara sebab-sebab masuk surga. Jadi kita akan membaca, mempelajari hadis, temanya sebab-sebab masuk surga. Lafal hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Ini perawinya adalah perawi dari Imam adalah Al-Bukhari, itu yang tulisannya kecil di bawah itu. Bisa ditulis ulang di sebelahnya dengan pensil ataupun pulpen biar lebih jelas. Karena sering ditanyakan perawi hadis ini dari Imam hadis siapa perawinya? Apakah Bukhari, apakah Muslim, atau muttafaqun alaih, ataukah Tirmidzi dan sebagainya. Nah, itu lafal hadisnya. Kemudian arti hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan atau tidak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka ia masuk surga,
Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah enggan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Artinya, sekarang kita masuk di bawahnya, itu bawah judul tadi, saya bawah pilihan judul. Kalau di buku muqarrar itu dha'il kalimata al-munasibah, letakkan kata yang sesuai berikut ini. Nah, ini untuk mencari nanti ma'ani kalimat. Nanti seterusnya itu biasanya makna perkata dari hadis tersebut yang kira-kira maknanya sulit. Nah, ini awal mula untuk mencari kata yang sesuai. Nah, situ disajikan kalimatnya aba. Tadi di dalam hadis illa man aba. Apa tadi artinya aba? Enggan. Muradifuha, muradif itu berarti sinonim, persamaan katanya. Apa persamaan dari enggan? Tidak mau. La yurid, tidak mau. Zidduha, kebalikan katanya, kebalikan kata atau antonimnya, kebalikan kata dari enggan atau tidak mau adalah mau, yuridu. Nah, itu diisi di kotaknya yang kosong itu. Anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk kepada irsyadatu fi maudhu'il hadis, bimbingan-bimbingan yang terdapat pada tema hadis di atas. Saya mengartikan secara ringkas kandungan hadisnya. Yang pertama, wujubu ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam fima amara wa hiya akhadu muqtadiyati syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang ditetapkan, fima amara, dalam perkara yang ditetapkan. Wa hiya akhadu muqtadiyati syahadah. Hal itu termasuk salah satu tujuan syahadat. Anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kewajiban taat kepada Rasulullah itu sebagai perwujudan dari tujuan kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, ya apa yang menjadi perintahnya itu wajib untuk kita taati. Kemudian yang kedua, ma'ani kalimat irsyadat yang kedua, ta'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam sababun lidukhulil jannati wa maksiyatuhu sababun lidukhulin nar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab untuk masuk surga, dan bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab untuk masuk neraka. Dijelas kalau kita mau masuk ke jannah, ya kita harus mentaati apa yang menjadi perintah Rasulullah. Kalau kita enggan, tidak mau mentaati, ya menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Kemudian irsyadat yang nomor 3, dukhulul jannati wa dukhulun nari murattabun ala a'malil abdi fi hadhil khayatid dunya. Dapat masuk surga dan neraka itu bertingkat-tingkat berdasarkan amal perbuatan seseorang dalam kehidupan dunia ini. Nah, jadi seseorang bisa masuk ke jannah, masuk ke neraka, nar, itu tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Nah, kalau dia amal kebaikannya banyak, baik, itu akan menjadi ahlil jannah. Ahlul jannah. Kalau dia sering bermaksiat, banyak berbuat jelek di dunia, dia akan menjadi ahlun nar, penduduk neraka. Itu irsyadat yang bisa kita sampaikan. Kita ambil 3 saja
Untuk tugas kalian, tugas menghafal adalah menghafalkan hadis pertama dengan cara direkam video dengan dikirimkan, dituliskan nama kelas dan antum. Kemudian tugas tertulisnya kalian diminta untuk menulis lafal hadisnya saja. Jadi lafal Arabnya itu lengkap dengan harokatnya, kemudian difoto dikirimkan ke Ustadz. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang pertama ini, hadis yang pertama. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.